Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SA, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A /DPT /1 /69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Fevriani. Saya guru BK di SMK Negeri 1 Slawi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Bimbingan dan Konseling di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja layanan konseling individu di SMK Negeri 1 Slawi secara daring. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mas Calvin. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Sehat ya? Yes. Ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk mengikuti konseling individu melalui Google Meet ya pada pagi hari ini. Mas Calvin bersedia ya hari ini ikut konseling individu? Sedia Bu. Ya, bagus sekali. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, mudah-mudahan kegiatan konseling individu kali ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk Mas Calvin. Sebelumnya, saya mau tanya, Mas Calvin itu hobinya apa ya? Hobi saya Bu. Iya, hobinya apa Mas Calvin? Hobi saya main game Bu biasanya kalau di rumah. Main game. Game apa itu? Biasanya game online Bu. Misalnya lagi bosan main game yang ada ceritanya Bu. Game online kan di rumah ada wifi ya? Ada Bu. Oh, pantesan main game terus ya. Mas Calvin, saya undang ke sini untuk melakukan konseling individu. Intinya konseling individu itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau seseorang. Jadi, Mas Calvin di sini silakan cerita sebebas-bebasnya, sejujur-jujurnya. Terbuka saja sama Ibu, tidak usah malu karena masalah ini akan saya keep ya, tidak akan saya sebarluaskan atau ceritakan ke teman-teman yang lain. Sepakat? Sepakat Bu. Nah, kemarin itu saya mendapati Mas Calvin nonton anime pada saat kegiatan literasi di perpustakaan. Betul seperti itu? Betul Bu. Menyadari ya. Kenapa menonton anime pada saat pelajaran?
Karena pengen aja sih Bu. Nah, itu artinya Mas Calvin belum bisa menaati peraturan. Tahu sanksinya seperti apa? HP-nya disita selama 1 bulan Bu. HP-nya disita selama 1 bulan. Ya, dan itu bisa diambil oleh orang Oleh orang tua. tuanya. Iya. Mas Calvin malu tidak? Halo Bu. Malu ya, makanya tidak boleh mengulangi lagi. Coba di sekolah saja pada saat jam pelajaran Mas Calvin tidak bisa mengontrol penggunaan HP. Kalau di rumah seperti apa? Coba saya ingin tahu. Mas Calvin ceritakan kegiatan Mas Calvin dari bangun tidur sampai tidur lagi. Biasanya kalau bangun tidur, Jam berapa? saya mandi sih. Langsung ke kamar mandi. Jam berapa Mandi. bangunnya? Biasanya saya dibangunin itu 5:30 Bu. Setengah 6, terus mandi. Ya. Nggih. Setelah itu, Jam 6 saya sudah siap. Sekitar jam 6.20 saya pergi ke sekolah. Seperti biasa sampai 3:30 di sekolah pelajaran. Setelah itu dari pulang sekolah saya langsung mandi, nyalain komputer, main game sampai malam. belajarnya gimana? Belajar apabila ada ulangan hari sebelumnya Bu. Belajar kalau ada ulangan saja. Nggih Bu. Nah, kalaupun di sekolah, pegang HP-nya gimana? Semenjak terakhir kali saya ketahuan nonton anime, saya nggak pernah buka lagi Bu. Pas pelajaran. Ya, bagus ya. Berarti artinya ada kemauan untuk berubah dari Mas Calvin. Ya, karena tahu dengan resikonya ya. Tadi disita selama 1 bulan. Coba bayangin ya, Mas Calvin tidak pegang HP selama 1 bulan. Rasanya gimana itu? Repotan Bu, kalau misalnya ada tugas yang memerlukan HP. Biasanya di sekolah disuruh guru buat buka HP, buat buka soal gitu online. Kalau misalnya HP-nya nggak ada kan, ya gimana ya Bu ya? Iya, susah Sulit. ya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, sedangkan informasi itu kan biasanya melewati HP seperti itu. Makanya betul-betul dikontrol untuk penggunaan HP di sekolah. Kalau lebih bagus lagi kalau bisa mengontrol penggunaan gadget atau HP di rumah juga gitu. Mas Calvin kan sekarang masih menjadi pelajar. Pelajar itu tugasnya Untuk belajar Bu. belajar, lebih difokuskan untuk belajar karena masih sebagai pelajar. Itu kalau nonton atau ngegame itu bisa dikurangi seperti itu. Biasanya main game sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 10 Bu. Jam 10 baru tidur. Nggih Bu. Kalau anime biasanya saya set sih. Anime A sampai C mau saya tamatin dalam berapa waktu gitu. Dan 2 minggu pengen saya tamatin gitu misalkan. Biasanya ada berapa episode? Anime itu per episodenya ada 24 menit. Per satu episode itu 24 menit. Biasanya di antara 12 episode sama 24 episode. Satu hari bisa nonton 1 episode? Atau berapa? Kalau lagi niat bisa saya tamatin, kalau enggak lagi bosen gitu. Biasanya kan saya memang menggunakan waktu saya lebih untuk main game ya daripada nonton anime. Paling 2 atau 3 episode Bu kalau nonton anime. Ya, soalnya kemarin pas ketahuan lagi nonton anime. Berarti Mas Calvin lagi target itu ya? Iya Bu, pengen saya tamatin jadi sekalian. Ya kan, Mas Calvin berarti kurang bisa mengontrol ya, mengontrol entah itu penggunaan HP atau nonton atau main game ya. Nah, sampai sini saya tuh melihat Mas Calvin itu kurang bisa mengontrol penggunaan handphone ataupun gadget di rumah. Mas Calvin bersedia untuk mengurangi
Mas Calvin bersedia untuk mengurangi perilaku tersebut? Mau Bu, saya mau berubah. Ya, apalagi sekarang mendekati penilaian akhir semester ya, harus lebih dikontrol penggunaan HP ataupun gadgetnya. Ya, Mas Calvin ingin berubah, alasannya kenapa? Karena saya yakin untuk mengejar masa depan yang cerah kita butuh apa namanya usaha ya Bu ya, usaha yang lebih keras. Dan main game itu mengurangi usaha saya dalam meraih masa depan yang lebih baik. Ya, bagus sekali. Berhubung Mas Calvin itu bersedia untuk berubah atau mengurangi perilaku main game atau penggunaan HP yang kurang bermanfaat, nanti saya akan mengadakan kontrak ya. Kita akan membuat kontrak ya. Jadi kontraknya itu kalau Mas Calvin berhasil melakukan satu hal baik, Mas Calvin akan mendapatkan reward. Reward tahu ya? Tahu Bu? Penghargaan gitu. Tapi kalau Mas Calvin tidak bisa melakukan satu hal baik itu, Mas Calvin akan mendapatkan punishment atau hukuman. Setuju? Setuju Bu. Ya. Jadi intinya nanti kita akan berusaha pelan-pelan untuk merubah perilaku yang kurang baik yang ada di Mas Calvin. Ya, perilaku yang kurang baik tadi apa saja? Terlalu banyak menghabiskan waktu untuk main games, terus terlalu banyak menonton anime, apa lagi ya. Dan akhirnya belajarnya Jadi kurang gitu, kurang cuma ya. pas ujian. Iya, karena sering main game, akhirnya belajarnya jadi kurang. Padahal belajar itu harus setiap hari ya. Nah, gini, nanti saya akan menayangkan, nanti Mas Calvin coba ditulis ya. Oh, langsung saja gini, di atas judulnya kontrak perilaku. Nah, rencana Mas Calvin untuk merubah kebiasaan Mas Calvin yang kurang baik itu apa saja? Ditulis Ya, Bu. ditulis. Coba sebanyak-banyaknya kalau bisa. Usaha saya dikatakan berhasil jika usaha Mas Calvin yang tadi ditulis berhasil jika apa? Jika mengurangi kebiasaan saya menggunakan gadget-gadget yang saya punya. Ya, ditulis. Oke Bu. Sudah. Nah, sekarang untuk rewardnya ditulis lagi. Apabila saya berhasil melakukannya, Berhubung saya suka buku komik, saya akan membeli buku komik. ya boleh. Di bawahnya, dan jika saya gagal, hukumannya apa? Yang tidak disukai Mas Alvin, tidak akan membeli buku komik selama 1 tahun, contoh. Waduh, 1 tahun. 1 bulan nih Bu. Ya, 1 bulan. Sudah Bu. Sudah. Kemudian di bawahnya ditulis tanggal berakhirnya kontrak 1 minggu ya. Iya Bu. Coba sekarang dibaca dari awal sampai akhir kontraknya. Saya Linus pada hari Kamis 17 November 2022 menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan permasalahan saya dengan melakukan rencana kegiatan berupa 1. Tidur pada jam 9. 2. Menggunakan komputer sampai jam 8 saja. Menggunakan komputer sampai jam 7 saja. 3. Tidak bermain HP pada saat jam kosong. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. 5. Membagi waktu belajar dengan efektif. 6. Mengurangi penggunaan HP sebelum tidur. 7.
tidak menggunakan HP pada saat makan. Usaha saya dikatakan berhasil jika mengurangi kebiasaan menggunakan gadget. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan membeli komik. Dan jika saya gagal, maka saya tidak membeli buku komik selama 1 bulan. Tanggal berakhirnya kontrak 24 November 2022. Coba sekarang sudah membuat kontrak perilaku ya. Semoga nanti Mas Calvin bisa melakukannya dengan baik ya, harus sungguh-sungguh biar tujuannya dari kegiatan ini tercapai, yaitu dengan mengurangi perilaku atau penggunaan HP yang terlalu berlebihan atau terlalu sering untuk bermain game itu ya. Coba Mas Calvin buat kesimpulan dari awal sampai sekarang. Kesimpulan kegiatan hari ini apa? Kesimpulan kegiatan hari ini, untuk mengurangi kegiatan saya yang kurang positif, agar saya dapat belajar lebih sungguh-sungguh dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kontrak perilaku harus betul-betul dibawa kemana-mana itu ya. Jadi Mas Calvin selalu ingat, oh ya saya tidak boleh makan sambil pegang HP contohnya, seperti itu. Paham ya? Oke, Bu. Ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita adakan lagi minggu depan ya. Dan saya juga ingin melihat sejauh mana perkembangan Mas Calvin untuk memenuhi kontrak perilaku itu. Mungkinnya sudah 1 jam. Sudah 1 jam pelajaran. Kita akhiri saja ya pertemuan konseling pada hari ini. Ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Calvin atas kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk Mas Calvin dan kita semua. Ya, Bu. Ya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Selamat siang. Sampai jumpa lagi minggu depan.